Hai Mindful People, selamat datang lagi di podcast kita yang pastinya selalu membahas topik-topik menarik. Hari ini aku mau ngobrol soal sesuatu yang mungkin sering kamu dengar, tapi belum tentu paham sepenuhnya. Yes, kita mau bahas soal Aiki, Eki, dan Eski. Kamu mungkin udah familiar sama istilah Aiki, tapi apa sih bedanya dengan Eki dan Eski? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu persatu. Jadi siap-siap buat belajar hal baru, tapi tetap santai ya, karena aku akan kasih contoh-contoh yang relatable banget sama kehidupan sehari-hari kita. Alright, without any further ado, let's dive in. Oke, kita mulai dulu nih pengenalan dari Aiki. Jadi, Aiki atau kecerdasan intelektual adalah ukuran kecerdasan kognitif seseorang. Biasanya kalau orang ngomongin Aiki, pasti yang muncul di pikiran itu soal kemampuan logika, berhitung, analisis, atau sesuatu yang akademis. Benar nggak? Nah, Aiki ini biasanya diukur lewat tes-tes yang mengukur kemampuan problem solving, berpikir kritis, atau sejenisnya. Contoh tokoh yang kita kenal seperti Isaac Newton, yaitu seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, teolog, dan juga penulis asal Inggris. Isaac Newton dikenal sebagai ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, dan beliau diperkirakan memiliki skor Aiki antara 190 dan 200. Well, biar nggak tegang banget dengerin podcast aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kamu ngerasa minder pas lagi sekolah atau di bangku kuliah? Karena nilai matematika atau sains kamu nggak sebagus teman-teman kamu. Nah, mungkin itu karena mereka punya IQ yang lebih tinggi dalam bidang itu. Tapi penting banget buat dicatat, IQ ini bukanlah segalanya. Kadang kita lupa ya, bahwa meskipun IQ tinggi bisa bantu kamu unggul di sekolah atau dalam pekerjaan ataupun keahlian tertentu, itu nggak menjamin kamu otomatis sukses atau bahagia dalam hidup. Karena banyak orang pintar secara akademis, tapi kesulitan dalam hal-hal lain, seperti kesulitan bergaul atau menangani emosi mereka sendiri. Contoh sederhananya, kamu mungkin kenal seseorang yang jago banget di kelas, selalu ranking 1. Tapi pas kamu ajak ngobrol, rasanya dia susah banget nyambung. Nah, disinilah kita mulai nyadar bahwa IQ aja nggak cukup. Ada hal-hal lain yang juga penting buat dipelajari dan dikembangkan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke EQ atau kecerdasan emosional. Kalau IQ yang kita bahas tadi itu soal seberapa pintar kamu berpikir, nah EQ ini lebih ke seberapa baik kamu paham dan ngatur emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang punya EQ tinggi itu biasanya paham banget kapan harus tenang, kapan harus nunjukin empati, dan gimana caranya ngebangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang bikin kamu ngerasa nyaman banget pas ngobrol? Yang meskipun dia nggak ngomong banyak, tapi kamu bisa ngerasa dipahami. Nah, itu tandanya dia punya EQ yang tinggi. Orang kayak gini biasanya lebih gampang beradaptasi dalam situasi sosial. Dan yang paling penting, mereka bisa lebih cepat bangkit kalau lagi ada masalah atau stres. EQ ini penting banget. Bukan cuma soal hubungan pribadi, tapi juga buat profesional. Di dunia kerja misalnya, kamu bisa jadi pinter banget secara teknis. Tapi kalau kamu nggak bisa ngatur emosi atau nggak ngerti gimana cara kerja sama tim, kamu bakal kesulitan. Bos-bos yang sukses biasanya punya EQ yang tinggi, karena mereka bisa menginspirasi dan memimpin timnya dengan baik. Oke, terakhir kita bahas ESK ya. Atau kalau bahasa gampangnya adalah kecerdasan spiritual. Jadi kalau IQ itu tentang kemampuan intelektual kita, dan EQ tentang kemampuan mengelola emosi, SQ ini lebih dalam lagi. SQ adalah kecerdasan yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup, makna hidup, dan tujuan kamu di dunia ini. SQ membantu kamu menjawab pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan hidupku, dan apa arti tantangan yang kuhadapi. Nah, orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih dalam dan bisa memahami hubungan antara dunia fisik dan non-fisik. Sekarang kenapa SQ itu penting? Nah, kalau kamu pernah merasa terjebak di rutinitas atau ngerasa hidupmu nggak punya arah, disitulah SQ bisa membantu. Kecerdasan spiritual membantu kamu lebih sadar akan diri sendiri, kemudian lebih memahami nilai-nilai yang kamu pegang, dan tentunya lebih bijak dalam menghadapi masalah. Sekarang kita bahas beberapa aspek dari SQ yang penting untuk kamu kembangkan. SQ membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kamu jadi lebih tahu siapa kamu, apa yang kamu inginkan dalam hidup,
dan bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Kemudian, nilai-nilai kemanusiaan. Kecerdasan spiritual bikin kamu jadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Kamu akan lebih terarah dalam bertindak, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Kemudian menghadapi tantangan. Pernah ngalamin masa-masa sulit? Nah, Eski bikin kamu lebih kuat secara mental dan spiritual. Kamu bisa menghadapi tantangan dengan bijak dan penuh kesabaran, karena kamu paham bahwa setiap masalah pasti ada maknanya. Dan selanjutnya, ini nih yang paling penting. Eski membantu kamu menemukan dan memahami tujuan hidupmu. Kamu jadi lebih terarah, dan setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih bermakna. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ketiganya penting? Jadi, kenapa sih kita harus peduli sama Aiki, Eiki, dan Eski? Well, jawabannya sederhana. Karena ketiganya ini saling melengkapi. Ibaratnya kayak tripod. Misalkan nih, kamu lagi ngerekam video pakai tripod, tapi tripodnya hanya satu kaki. Ya, bakal jatuh karena nggak seimbang. Nah, sama halnya dengan ketiganya. Aiki bantu kamu berpikir kritis dan mengatasi masalah. Sementara Eiki bantu kamu berinteraksi dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan Eski bantu kamu untuk terus mencari makna dalam hidup. Misalnya, kamu mungkin orang yang cerdas banget di akademik. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan buat memahami emosi atau nggak punya arah hidup yang jelas, bisa jadi kamu ngerasa kosong atau stres terus-menerus. Atau sebaliknya, kamu bisa jadi orang yang sangat bijaksana dan damai. Tapi kalau kamu nggak ngembangin kemampuan berpikir kritis, kamu mungkin kesulitan buat survive di dunia kerja ataupun di berbagai bidang tertentu. Jadi saran aku, jangan cuma fokus di satu aspek saja. Semuanya sama pentingnya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Gimana caranya ningkatin Aiki, Eiki, dan Eski? Nah, jawabannya sederhana, tapi tentu saja butuh usaha. Untuk Aiki, aku saranin kamu bisa terus menantang otak kamu. Belajar hal-hal baru, coba pelajari sesuatu di luar zona nyamanmu. Seperti mungkin main teka-teki, belajar bahasa baru. Ini bukan cuma soal matematika, tapi gimana kamu bisa ngembangin cara berpikir yang lebih kritis. Kemudian cara ngembangin Aiki, mulailah dengan mengenali emosi sendiri. Coba lebih sadar sama perasaan yang muncul setiap kali kamu ada di situasi tertentu. Setelah itu, latih empati. Coba pahami perasaan orang lain. Dan jangan buru-buru ngejudge. Semakin kamu paham emosi orang, semakin baik kemampuan Aiki kamu. Dan yang terakhir, buat ngembangin Eski. Coba luangkan waktu untuk refleksi diri. Pikirkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Apa tujuan hidupmu, dan bagaimana kamu bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dekatkan dirimu dengan Tuhan, atau ikuti aktivitas yang bisa memperdalam pemahaman kamu tentang kehidupan. Well, itulah obrolan kita hari ini tentang Aiki, Eiki, dan Eski. Ketiganya bukanlah pilihan, tapi semuanya penting buat ngebentuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Jadi nggak ada yang lebih penting dari yang lain, mereka saling melengkapi. Oke, aku Gita, thank you banget buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman yang pengen dibagi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, see you next time.